dan belakangnya, tapi nggak terlalu pendek dan nggak terlalu tipis ya. Dan nanti hey, siapa di sini yang belum pernah potong koma hair? Nah, simak video ini karena gue mau kasih tahu kayak gimana cara gue potong koma hair. Let's go. Hai, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Oke, jadi kali ini gue mau kasih tahu ke kalian. Sebenarnya udah banyak sih video gue tentang koma hair ya, atau belah tengah Korea. Ada nggak sih kalian yang belum pernah cobain gaya rambut ini dan pengen nyobain, atau belum kesampaian nyobain potongan rambut ini? Nah, kalau memang belum, kalau memang ada, tulis ya. Bener nggak kalian pengen nyobain belah tengah Korea? Pas potong nggak jadi. Pengen nyobain gaya rambut koma hair? Tapi belum kesampaian karena rambutnya kurang panjang. Nah, yuk, gue mau kasih tahu ke kalian kayak gimana cara gue potongnya kali ini. Oke, jadi koma hair adalah ya kita tahu lah ya, sisirannya belah tengah, jadi kita sebut aja belah tengah Korea. Ya, yang belah tengah atau nggak terlalu ke tengah, sedikit ke pinggir tapi nggak terlalu pinggir, sedikit ke tengah tapi nggak terlalu tengah. Pokoknya ikutin aja garis naturalnya. Ntar akan jadi belah tengah secara natural. Artinya kayak gimana caranya? Lo kalau rambut lo udah panjang, lo sisir ke belakang aja, dia akan secara otomatis akan ke belah tengah sendiri, atau ya walaupun nggak terlalu ke tengah, itulah natural line-nya, hairline-nya. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, jadi customer gue kali ini yang memang udah bosen sisirannya belah pinggir, kali ini pengen dipotong atau nanti ditata belah tengah. Nah, sebenarnya potongannya jadi gini, antara haircut dan hairstyle itu dua hal yang berbeda ya, potongan rambut dan tatanan rambut. Jadi dalam satu potongan itu lo bisa gaya beberapa gaya, artinya lo bisa belah pinggir, belah tengah, ke belakang, ke samping, ke depan, itu tinggal natanya. Nah, potongannya berbeda dengan natanya. Nah, customer gue kali ini memang dia bilang udah bosan nyisir di pinggir terus nih bang, gue pengen belah tengah. Nah, itu sebetulnya tidak perlu dipotong. Kalau memang mau belah tengah ya tinggal sisir belah tengah. Artinya gue tetap harus merapikan rambut bagian samping dan belakang. Nah, masalah nyisir nanti di pinggir atau di tengah itu tinggal nanti natanya aja. Nah, kali ini gue rapiin rambut bagian samping dan belakangnya, tapi nggak terlalu pendek dan nggak terlalu tipis ya. Dan nanti bagian atasnya gue tata atau gue sisir belah tengah teman-teman. Tapi dia tetap bisa nyisir ke samping atau maksudnya belah pinggir gitu maksudnya. Oke, paham ya apa yang gue maksud ya. Jadi antara hairstyle dan haircut adalah dua hal yang berbeda. Nah, kalau haircut itu potongan rambutnya, kalau hairstyle tatanan rambutnya. Dalam satu haircut bisa jadi ada beberapa hairstyle atau beberapa tatanan. Jadi masalah belah pinggir atau belah tengah itu tinggal natanya aja. Yang penting motongnya sudah proporsional, ngikutin estetika bentuknya, nyesuaiin bentuk wajah, nyesuaiin bentuk kepala, nyesuaiin selera dan kebutuhan yang punya rambutnya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Oke, thank you banget sudah nyimak video ini sampai di sini. Terutama buat teman-teman yang baru gabung di video gua atau di channel gua, subscribe dong. Enggak, gue tidak perlu mengingatkan untuk kalian mengetik subscribe ya, karena gue yakin kalian pasti paham lah
untuk mendukung channel ini, ya ketik aja tombol merah itu kalau kalian berkenan tentunya. Oke. Jadi gue rapiin rambut bagian sampingnya. Nah, kalian bisa perhatikan di situ gue sedang mengontrol baseline-nya atau garis dasarnya supaya panjangnya ya sama. Jadi gue gunting karena bagian sampingnya gue nggak mau terlalu pendek, jadi gue potong secukupnya aja. Suka ada pertanyaan, Bang, rambut model koma hair itu panjang rambutnya harus gimana? Atau Bang, rambut ikal itu bisa nggak di koma hair? Ada juga yang bilang, ada juga yang nanya, Bang, kalau rambut lurus itu cocok nggak kalau di koma hair? Nah, untuk menentukan gaya rambut itu nggak bisa hanya melihat dari karakter atau jenis dan tipikal rambut ya. Di situ juga kita harus lihat panjang rambutnya, selera kalian, kebutuhan kalian, bentuk wajah kalian, bentuk kepala kalian. Nah, kalau hanya untuk dibelah tengah dan ngebentuk koma hair, cukup rambut yang agak panjang sampai kena mata pun sudah cukup. Nah, pertanyaannya adalah cocok atau enggak, sesuai atau enggak. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk tahu cocok atau enggaknya, lo cobain rambut lo kalau memang udah panjang, lo cobain lo sisir belah tengah. Nah, kira-kira lo pede nggak? Kira-kira lo nyaman nggak? Nah, kalau lo pede atau nyaman, ya berarti itu cocok buat lo. Karena kalau lo nanya tukang cukur dan lo tanya cocok atau enggaknya, ya menurut gua hampir rata-rata tukang cukur kayaknya cocok sih kayaknya. Kayak gitu ya kan. Tapi tetap penilaiannya ada di lo, karena lo yang megang, karena lo yang punya rambutnya, karena lo yang ngaca setiap hari. Artinya lo akan lebih tahu detail-detail rambut lo dibanding tukang cukur yang ya memang setiap hari motong rambut, hampir setiap hari motong rambut, tapi belum tentu dia lebih mengerti detail-detail karakter rambut lo. Belum tentu dia tahu lo tuh nyaman dengan gaya rambut lo atau enggak. Nah, untuk nyoba lo sesuai atau enggak, cocok atau enggaknya, ya lo coba aja, lo sisir belah tengah dan lo nyaman atau enggak. Dan kalau memang belum dipotong, mungkin tinggal dirapin samping sama belakangnya aja, nggak usah terlalu tipis atau terlalu pendek. Nah, nanti lo cobain sisir belah tengah. Nah, kira-kira lo nyaman atau enggak, kira-kira lo cocok atau enggak. Kalau lo nyaman, ya udah berarti itu cocok buat lo. Karena alhasil yang akan merasakan gaya rambutnya itu lo sendiri, yang akan ngaca tiap hari ya otomatis lo sendiri. Nah, tukang cukur hanya merapikan rambut, memotong rambut, memendekkan rambut. Ya kayak gitu ya. Nah, kalau memang nanti nggak cocok belah tengah, lo bisa tinggal disisir belah ke samping yang model aman aja bro, atau ya belah pinggir, belah ke belakang yang model aman ya. Kalau belah tengah itu biasanya yang dahinya terlalu lebar, biasanya itu terlihat lebih tipis rambut bagian atasnya. Jadi menurut gua kalau dahinya lebar, terlalu lebar, kalian bisa perhatikan kayak gua, kalau rambutnya terlalu lebar, kalau sisirannya dibelah dua itu akan tampak lebih tipis rambut bagian atasnya. Jadi tetap lo cobain aja belah tengah, lo cobain sendiri, tapi lo potong dulu, dirapin aja samping sama belakangnya, nggak usah terlalu pendek. Nah, nanti lo cobain tuh nyisir belah tengah. Nah, lo ngaca kan, lo nyaman atau enggak dengan gaya tersebut. Kalau lo nyaman, berarti itu cocok buat lo. Oke? Paham ya? Mudah-mudahan kalian paham apa yang gue maksud. Nah, tapi ini hanya pendapat gue aja ya, yang belum tentu benar ya. Tapi kalau memang lo ada pendapat lain,
gue sangat menerima sekali pendapatan bukan pendapatan, pendapat lo. Jadi kasih masukan aja di kolom komentar. Oke, selesai sudah. Gue potong belah tengah Korea atau koma hair kali ini. Jadi kayak gitu tadi teman-teman. Kalau kalian yang pengen nyobain gaya rambut ini, belum kesampean nyobain gaya rambut ini karena rambutnya belum terlalu panjang, karena rambutnya salah potong. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan, Bang, panjang yang ideal itu semana sih? Kalau rambut depan lo udah kena mata atau hampir ngelewatin mata, itu menurut gue udah ideal untuk dipotong belah tengah koma hair. Tinggal lo ngatur bagian sampingnya aja, sesuaikan dengan selera lo. Lo bisa buat taper, lo bisa buat trim, lo bisa buat fade, gradasi, itu disesuaikan aja dengan selera lo masing-masing dan kebutuhan lo masing-masing. Tidak ada standarisasi yang khusus untuk potongan belah tengah Korea ini. Ya iyalah. Ya tapi kalau lo pengen kayak boyband Korea itu ya bagian samping sama belakangnya nggak terlalu tipis menurut gua sih. Tapi itu bukan standarisasi yang baku banget. Artinya tetap aja lo kan bukan boyband. Tetap aja nyesuaiin selera sama kebutuhan kalian masing-masing. Jadi kalau lo suka tipis, buat tipis aja. Kalau lo suka nggak terlalu tipis, buat taper atau trim aja. Nah kayak gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan pendapat gue tadi bermanfaat atau bisa menjadi bahan pertimbangan lo untuk menentukan gaya rambut yang akan lo cobain. Sampai di sini aja. Gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf ya kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Ya dimaafin aja sih, karena namanya juga di sini kan kita saling belajar, saling berbagi dan bertukar ilmu. Karena gue sangat terbuka menerima kritikan-kritikan kalian, masukan-masukan kalian. Itu akan menjadi bahan pembelajaran buat gue, karena gue ngerasa bahwa gue ini bukan apa-apa. Karena gue ngerasa ya apa yang gue bisa ini belum ada apa-apanya deh. Intinya di sini kita saling sama-sama belajar, sama-sama sharing. Jangan ragu, tulisin aja pertanyaan, saran, kritik kalian di kolom komentar. Penilaian juga nggak apa-apa. Oh iya, tadi pakai produknya pakai ini ya, hair powder ya. Hair powdernya dari Smith. Oke, udah ya. Pengen nyampein apa lagi gue ya? Ya itu tadi, patokannya pokoknya ngelewatin mata kalau pengen nyobain gaya rambut belah tengah Korea. Oke, thank you and bye.